Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasbita Najma Kaulan Syahida. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji dua sampel dependent, yaitu uji McNemar. Nah, kapan uji McNemar ini digunakan? Nah, uji McNemar digunakan untuk menguji dua sampel dependent yang berhubungan. Nah, skala ukurnya yaitu nominal. Ciri ujinya yaitu menguji efek sebelum dan sesudah sampel. Sebelum dan sesudah. Nah, sampel untuk menguji saat sebelum sama dengan sampel untuk menguji saat setelah atau sesudah. Nah, fungsi dari uji McNemar ini yaitu yang pertama, membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Nah, yang kedua yaitu biasanya menaksir perubahan sebelum dan sesudah atau pada situasi pengukuran berulang, di mana respon setiap subjek diukur dua kali kemudian dibandingkan. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk menguji efektivitas suatu treatment, seperti pelatihan, promosi, pengawasan, dan lain-lain. Nah, untuk spesifikasinya, data observasi berskala ukur nominal dikotonomus binair. Contohnya yaitu ya tidak, suka tidak suka, minat tidak minat, dan lain-lain. Nah, data ini disusun dalam tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut. Ini merupakan tabelnya merupakan contohnya. Nah, yang menjadi perhatian dari tabel hanyalah sel-sel yang mengalami perubahan. Sel A yaitu perubahan dari kategori plus ke kategori negatif. Dan sel D perubahan dari kategori positif ke kategori negatif atau kategori plus ke kategori min. Min ke kategori plus. Nah, untuk statistik ujinya, uji McNemar ini dikembangkan dari uji chi-square. Nah, statistik ujinya adalah chi-square dengan rumus ini. Di mana OI sama dengan banyak kasus yang diobservasi untuk kategori ke I, dan EI sama dengan banyak kasus yang diharapkan I untuk kategori ke I. Diharapkan untuk kategori I. Nah, untuk rumus chi kuadrat itu sendiri, chi kuadrat 2, untuk pengujian signifikansi perubahan dua kategori seperti berikut, rumus chi kuadrat bisa berbentuk chi kuadrat dalam kurung A dikurangi D pangkat 2 per A ditambah D plus D. Nah, untuk rumus chi kuadrat 3 yaitu, sebelumnya ini distribusi chi kuadrat adalah distribusi kontinu, karena itu dalam terapannya digunakan rumus berikut yang memakai koreksi kontinuitas. Nah, ini rumusnya yaitu chi kuadrat sama dengan sehingga rumus yang digunakan yaitu chi square sama dengan absolut A dikurangi D dikurangi min 1 pangkat 2 per A plus D. Nah, kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika chi square hitung lebih besar dari chi square tabel. Untuk H0 diterima dalam hal lainnya atau p-value lebih kecil daripada alpha, dengan p-value sama dengan nilai peluang terkecil menolak H0. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu di sini ada suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Nah, dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda. Perilaku konsumen tidak membeli.
Nah, untuk hipotesisnya di sini H0 tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah penjualan. Nah, salah satunya yaitu terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Untuk alfanya yaitu 5%. Nah, statistik ujinya yaitu C-square sama dengan absolut A dikurangi D dikurangi 1 pangkat 2 per A ditambah D. Kita masukkan nilainya yaitu 85 dikurangi 10 sama dikurangi 1 pangkat 2 per 85 ditambah 10 sama dengan 57,642. Nah, kriteria ujinya untuk uji McNamara H0 ditolak jika C-square hitung lebih besar dari C-square tabel. Nah, untuk ininya sama dengan 1. Untuk C-square tabelnya jadi sama dengan 3,84. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil di atas, SPSS di atas dapat disimpulkan bahwa 57,643 lebih kecil dari 3,84, maka H0 ditolak. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS. Nah, di variabel field kita akan memasukkan datanya yaitu di sini kita masukkan sebelum. Nah, untuk ininya kita masukkan skala. Nah, di sini sesudah. Oke. Values-nya 1 untuk membeli dan 2 untuk tidak membeli. Nah, di sini juga sama, 1 untuk membeli dan 2 untuk tidak membeli. Oke. Ini juga gitu. Nah, jadi di sini kita isi values-nya dengan 1 tidak membeli dan 2 membeli. Nah, yang sesudahnya juga sama. Setelah itu kita masukkan. Nah, sebelumnya tidak membeli, lalu sesudahnya tidak membeli sama dengan frekuensinya 65. Nah, untuk sebelumnya tidak membeli, sesudahnya membeli sama dengan, nah untuk sebelumnya tidak membeli dan sesudahnya tidak membeli sama dengan 85. Lalu sebelumnya membeli dan sesudahnya tidak membeli, lalu sebelumnya membeli sama dengan 10. Sebelumnya membeli dan sesudahnya membeli sama dengan 10.
kita masukkan. Nah, setelah ini kita masuk ke weight case. Lalu setelah itu weight case by kita masukkan. Sekarang kita masuk ke SPSS. Di sini kita masukkan datanya ya. Nah, kita masukkan ini sebelum. Sesudah frekuensi, lalu kita masukkan values-nya dengan labels. Untuk 1 tidak membeli dan 2 membeli. Dan ini juga sama, yang sesudahnya juga sama. Nah, untuk ininya kita masukin nominal ya, semuanya nominal. Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di sini kita masukkan datanya. Ini sebelumnya tidak membeli, sesudahnya tidak membeli. Lalu sebelumnya membeli, sebelumnya tidak membeli, sesudahnya membeli. Lalu selanjutnya sebelumnya membeli, sesudahnya tidak membeli. Dan terakhir sebelumnya membeli, sesudahnya membeli. Nah, untuk frekuensinya kita masukkan 65, 85, 10, 40. Nah, setelah itu kita masuk ke kita langsung klik data, lalu masuk ke weight case. Nah, kita langsung ke weight case by. Nah, kita masukkan sebelum. Nah, untuk frekuensinya ini kita skala ya. Nah, setelah itu kita masuk ke weight case, lalu kita pilih weight case by, lalu kita masukkan frekuensi ke frekuensi variabel. Kita pilih OK. Lalu setelah itu kita masuk ke analyze, pilih parametric test, pilih Nah, selanjutnya kita masukkan analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih to related sample. Nah, setelah itu di sini ada di sini dari hasil output kita menemukan chi-square sama dengan 57,642. Kita lihat nilainya itu Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.